Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran IPS kelas 7 SMP MTS Sederajat tahun pelajaran 2022-2023 semester 2. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut kepada pembahasan soal, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share kepada rekan-rekannya. Semoga kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang terus meningkat dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas di sekitar kita mengakibatkan adanya titik-titik. A. Tindakan ekonomi. B. Masalah ekonomi. C. Kesenjangan sosial. D. Kehidupan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah, di soal di sini adalah adanya ketidakseimbangan antara apa? Antara kebutuhan yang terus meningkat dengan kesediaan. Maka terjadilah apa? Terjadilah masalah. Jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menumpuk bahan konsumsi setiap bulan. 2. Membuat skala prioritas kebutuhan. 3. Membeli barang sesuai kebutuhan. 4. Membeli kebutuhan sebanyak mungkin saat diskon. Perilaku terpuji berupa sikap mensyukuri akan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari ditunjukkan dengan pernyataan nomor titik-titik. A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perilaku terpuji berupa sikap mensyukuri akan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari itu ditunjukkan dengan pernyataan nomor. Nah, kalau yang pertama menumpuk bahan konsumsi setiap bulan ini tidak termasuk salah satu contoh dari perilaku terpuji. Karena kenapa tidak termasuk? Karena di sini adalah menumpuk bahan. Artinya bahan itu semakin disimpan semakin menumpuk gitu ya setiap bulannya. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan ini termasuk ke dalam perilaku terpuji. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan kebutuhan ini merupakan contoh dari perilaku terpuji. Sementara kalau kita membeli barang sesuai dengan keinginan kita sementara kebutuhan belum terpenuhi, maka itu bukan termasuk ke dalam salah satu contoh dari perilaku terpuji. Sementara di sini adalah yang diprioritasnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keempat adalah membeli kebutuhan sebanyak mungkin saat diskon. Tidak termasuk ke dalam perilaku terpuji itu ya. Jadi yang termasuknya itu adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 2 adalah jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, yang tabel yang pertama di sini ada buku, alat tulis, terus juga seragam. Tabel yang kedua ada motor, bensin, dan helm. Tabel ketiga ada aksesoris, tas, dan pakaian. Tabel yang keempat ada perhiasan, sepatu, dan tas. Pertanyaannya, kebutuhan primer bagi seorang pelajar ditunjukkan tabel nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Nah, di mana kebutuhan itu bisa dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer ini bisa disebut juga dengan kebutuhan pokok. Secara kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan tambahan apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi, dan kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang-barang mewah, di mana kebutuhan akan barang-barang mewah ini kebutuhan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder ini terpenuhi. Nah, di sini kan kebutuhan pokok bagi seorang pelajar. Nah, buku merupakan kebutuhan pokok, alat tulis juga seragam ini merupakan kebutuhan primer bagi pelajar. Sementara untuk tabel nomor 2, motor, bensin, dan helm ini merupakan kebutuhan tambahan, artinya termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Yang ketiga ini ada aksesoris, meskipun tas dan pakaian ini merupakan kebutuhan pokok, akan tetapi aksesoris ini merupakan kebutuhan tersier. Dan yang keempat Perhiasan pun ini masuk ke dalam kebutuhan tersier. Sepatu dan tas ini masuk ke dalam kebutuhan primer. Nah, yang termasuk ke dalam kebutuhan primer di sini tidak ya. Ini pun nomor 3 tidak, ini tabel 4 tidak. Berarti yang termasuk ke dalam kebutuhan primer adalah ada di tabel nomor 1. Jawabannya adalah yang A.
Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 4. Bima seorang pekerja keras. Sehari-hari ia menjalani kehidupan dengan bekerja tanpa kenal lelah. Semua pekerjaan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan memiliki hasil yang memuaskan. Giat bekerja demi memenuhi kebutuhan yang bersifat materi tidak membuatnya lupa untuk melakukan kegiatan yang membuatnya merasa senang, aman, dan juga tenang, seperti beribadah, menonton acara televisi, atau membaca buku kesukaannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Bima dengan tujuan membuat jiwa senang, aman, dan tenang merupakan kebutuhan titik-titik. A. Kebutuhan sekarang. B. Masa yang akan datang. C. Jasmani. D. Rohani. Ya, jawabannya adalah kebutuhan rohani. Kenapa kebutuhan rohani? Karena Bima itu merupakan seorang pekerja kelas. Sehari-hari dia itu menjalani kehidupannya itu dengan bekerja keras tanpa kenal lelah serta bertanggung jawab. Nah, akan tetapi Bima itu membutuhkan rasa senang, aman, tenang. Salah satunya adalah seperti beribadah. Nah, kegiatan beribadah, menonton acara televisi, dan membaca buku itu merupakan kebutuhan secara rohani. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 5. Reja seorang pengusaha konveksi pakaian kerja. Hasil produksinya berupa tas, gaun, kemeja, celana, dan rok. Dalam memproduksi, Reja menjalin hubungan dengan pabrik tekstil untuk mendapatkan kain sebagai bahan baku usahanya. Reja mendirikan usaha konveksinya di daerah dekat pabrik tekstil untuk menghemat biaya dalam mendapatkan bahan baku. Kegiatan ini mampu menyerap tenaga kerja dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari ilustrasi tersebut, barang setengah jadi ialah titik-titik. A. Kain, B. jas, C. Gaun, D. Kemeja. Kemeja ini merupakan bahan jadi, gaun bahan jadi, jas bahan jadi, sementara yang ditanyakan adalah barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi itu adalah kain. Soal berikutnya, suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan titik-titik ekonomi. A. Ilmu ekonomi, B. Tindakan ekonomi, C. Motif, D. Prinsip. Jawabannya adalah tindakan. Oke, soal berikutnya nomor 7. Berikut ini contoh dari motif ekonomi berbuat sosial ialah titik-titik. A. Andani menggunakan motor ke tempat kerja untuk menghemat pengeluaran bensin. B. Erni menyumbangkan buku untuk sekolah dengan tujuan menumbuhkan minat baca pada siswa. C. Rizky menjadi agen beras untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. D. Soraya semangat belajar demi mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Jawabannya adalah yang B. Erni menyumbangkan buku untuk sekolah dengan tujuan menumbuhkan minat baca pada siswa. Ini merupakan motif ekonomi yang berbuat sosial. Berikutnya nomor 8. Suatu tindakan yang penuh pertimbangan sehingga pengorbanan yang kita lakukan mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Merupakan pengertian dari titik-titik ekonomi. A. Tindakan, B. Motif, C. Prinsip, D. Ilmu. Jawabannya adalah prinsip. Di mana prinsip itu merupakan suatu tindakan yang penuh pertimbangan sehingga pengorbanan yang kita lakukan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Itu merupakan pengertian dari prinsip ekonomi. Soal berikutnya nomor 9. Kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang disebut A. Kegiatan ekonomi, B. Kegiatan produksi, C. Kegiatan distribusi, D. Kegiatan konsumsi. Jawabannya adalah kegiatan produksi. Jawabannya adalah kegiatan produksi. Jawabannya adalah yang B. Nah, sementara kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 kegiatan. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi ini adalah lebih kepada kegiatan membuat atau menghasilkan barang, menghasilkan suatu barang. Distribusi ini adalah penyaluran. Sementara konsumsi ini adalah lebih kepada pemakaian. Soal terakhir, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Faktor alam, 2. Faktor tenaga kerja, 3. Faktor modal, 4. Faktor kewirausahaan. Faktor produksi asli ditunjukkan
oleh pernyataan nomor titik A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah faktor alam dan faktor tenaga kerja. Jawabannya adalah yang A 1 dan 2. Baik, untuk pembahasan soal yang part pertama dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.